Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan belajar dari kitab Rut. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Ini bacaan yang menarik sekali. Bacaan yang menggambarkan bagaimana idealnya hubungan antara ibu mertua dan anak menantu. Saudara sekalian, sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami anak-anak-Mu datang mendekat kepadamu. Kami memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah Allah yang setia, Allah yang menjaga kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami ya Bapa. Karena itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon kemurahan Tuhan, ya Roh Kudus, tuntun kami di dalam kami mendalami kebenaran firman saat ini. Kami menyambut wartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Judul bacaan kita, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku
bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Jika engkau adalah seorang ibu mertua, ambillah kesempatan ini untuk menonton video ini sampai selesai. Jika engkau adalah anak menantu, ambillah kesempatan menonton video ini sampai selesai. Sebab di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga bagaimana idealnya hubungan antara ibu mertua dan anak menantu. Saudara sekalian, janda muda yang cantik, itulah Rut dan Orpa. Dua perempuan berkebangsaan Moab yang dinikahi oleh Mahlon dan Kilion, anak dari Elimelek dan Naomi asal Bethlehem, Israel. Hanya dalam rentang waktu 10 tahun, di saat mereka diam bersama di tanah Moab, Elimelek, suami dari Naomi, meninggal dunia. Kemudian Mahlon, suami dari Orpa, meninggal dunia. Dan yang terakhir Kilion, suami dari Rut, meninggal dunia. Kepergian tiga laki-laki ini pada akhirnya menjadikan Naomi, Orpa, dan Rut menjadi seorang janda. Orpa dan Rut tidak mendapatkan anak dari suami mereka. Nah, sekarang mereka berjalan bersama ibu mertua mereka, Naomi. Ketiganya sedang berjalan menuju ke tanah Israel. Mengapa mereka menuju ke sana? Sebab di dalam bacaan kita pada ayat yang ke-6, di sini dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi di tanah Moab, Naomi mendengar bahwa orang-orang yang berada di tanah Israel, lebih khusus lagi di daerah kelahirannya Bethlehem, sekarang berkelimpahan makanan. Mengapa? Karena Tuhan memperhatikan mereka. Nah, karena ada informasi yang seperti ini, maka Naomi bersama dengan kedua anak menantunya berjalan menuju ke tanah Israel. Nah, di tengah jalan, Naomi meminta dengan sangat. Naomi meminta kepada Orpa dan juga kepada Rut. Dia meminta agar mereka kembali ke tanah Moab, kembali ke rumah orang tua mereka. Alasan yang Naomi berikan logis, mereka bisa menikah lagi. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Naomi dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi dalam pertimbangan Naomi, Orpa ini dan Rut ini masih muda, belum punya anak,
Jadi peluang bagi mereka untuk menikah lagi sangatlah besar. Dan Naomi menghendaki Orpa dan Rut kembali ke rumah mereka, agar mereka boleh menikah lagi dan mendapatkan anak sebagaimana harapan dari setiap orang yang menikah. Saudara, saya bertanya kepada kaum perempuan, jika Anda berada dalam posisi Orpa dan Rut, apa keputusanmu? Saudara masih muda, cantik, punya peluang untuk menikah lagi. Nah, ketika Anda dalam posisi Orpa dan Rut, apakah Anda mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Naomi untuk kembali ke kampung halaman, untuk kembali ke rumah orang tua? Apakah Anda mau mendengar nasihat Naomi ini? Kalau Orpa, dia langsung mendengar nasihat itu dan dia kembali ke tanah Moab. Tetapi yang menarik di sini adalah Rut memilih tetap bersama ibu mertuanya. Kalau Anda diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang seperti ini, apa keputusanmu? Ikut Naomi yang sudah tua? Ikut Naomi yang sudah tidak punya uang lagi? Ikut Naomi seorang janda? Ataukah kembali ke kampung halamanmu? Naomi saat pertama kali datang ke tanah Moab adalah seorang perempuan muda yang banyak duitnya. Dalam ayat yang ke-21, Naomi mengakui hal itu. Dulu banyak duit, sekarang pulang dengan tangan kosong. Naomi dalam ayat 21 berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi waktu pergi ke tanah Moab, dia dengan tangan yang penuh. Artinya apa? Dia punya modal. Dia punya uang banyak merantau ke tanah Moab. Tetapi sekarang, dia katakan, Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Jelas, Naomi yang dulu beda dengan Naomi yang sekarang. Dulu berduit, sekarang kehabisan uang. Dulu masih muda, sekarang sudah tua. Dulu bersuami, sekarang tidak punya suami. Dulu punya 2 anak lelaki, sekarang tidak ada lagi. Yang ada bersamanya adalah 2 orang anak menantu. Naomi sebatang kara. Karena itu ketika Naomi menyuruh Orpa dan Rut pulang, masuk akal jika Orpa memilih pulang. Kesempatan baginya untuk menikah lagi terbuka lebar. Jadi Orpa memilih pulang. Dia tidak lagi terikat dengan ibu mertuanya. Dia tidak lagi mengurus ibu mertuanya. Tetapi dia punya kebebasan kalau dia kembali ke kampung halamannya. Sebab dia masih muda, masih cantik. Dia masih bisa hidup bebas tanpa terikat dengan ibu mertua yang sudah lanjut usia. Saya yakin keputusan Orpa menjadi keputusan anak-anak muda milenial dewasa ini. Ya, jika Anda adalah pemeran dalam cerita ini, apakah Orpa atau Rut? Kemungkinan besar Anda akan mengambil sikap seperti Orpa. Engkau masih muda, engkau masih cantik. Engkau pasti akan memilih kembali ke kampung halaman, agar di sana terbuka kemungkinan untuk menikah lagi. Orang yang materialistik pasti mengambil keputusan pergi daripada mengurus ibu mertua yang sudah tua dan miskin. Tetapi saudara, ini yang menarik. Rut mengambil keputusan yang sebaliknya. Orpa pergi meninggalkan Naomi yang sudah janda, yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, yang tidak punya uang dan tidak punya keluarga. Rut mengambil keputusan
yang tidak populer, yang tidak lazim. Ini bukan keputusan janda muda pada umumnya. Keputusan Ruth adalah tetap bersama Naomi. Tidak meninggalkan Naomi, mendampingi Naomi, hidup serumah dengan Naomi. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan ini yang kita mau gali melalui kesempatan ini. Mengapa Ruth mengambil keputusan yang seperti itu? Mengapa Ruth tidak mengikuti keputusan Orpa kembali ke kampung halaman? Dan adat istiadat pada waktu itu juga mendukung hal ini. Sebab jika suami sudah meninggal dunia, si perempuan yang masih muda boleh kembali ke rumah orang tuanya. Karena itu Orpa mengikuti adat istiadat itu. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi Ruth tidak mau. Ruth tetap bersama dengan Naomi. Ruth tidak mau meninggalkan Naomi. Ruth tetap bersama dengan ibu mertua yang sudah tua dan tidak punya uang. Pertanyaan kita, mengapa Ruth mengambil keputusan yang seperti ini? Melalui kesempatan ini, saya akan membuka rahasia ini. Saya akan menunjukkan kepada kita semua apa sesungguhnya yang menjadi pemicu motivasi Ruth sampai dia mengambil keputusan tetap bersama dengan ibu mertua yang sudah tua ini yang bernama Naomi. Mengapa Ruth memilih bersama Naomi, memilih tidak meninggalkan Naomi? Kalau kita membaca ayat 14, di sini disebut, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Tetapi Ruth tetap berpaut pada Naomi. Nah, kata berpaut di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, dabekah. Dari kata debak. Artinya melekat, berpegang erat, berpegang teguh. Jadi Ruth hatinya melekat pada Naomi. Ruth hatinya berpegang erat pada ibu mertua Naomi. Nah, mengapa demikian? Mengapa Ruth hatinya melekat pada Naomi? Mengapa Ruth tidak mau meninggalkan Naomi? Mengapa Ruth begitu mengasihi ibu mertuanya? Mengapa Ruth tetap berpaut pada Naomi? Tetap mau hidup bersama dengan ibu mertua yang sudah tua ini? Saya mencatat ada tiga hal yang menjadi dasar pengambilan keputusan dari Ruth. Tiga hal yang menjadi alasan mengapa Ruth tetap mau bersama-sama dengan Naomi. Ada 1, 2, 3. Dan yang ketiga itu sangat menarik untuk kita dalami bersama, untuk menjadi perenungan kita bersama dalam membangun relasi dengan ibu mertua. Yang pertama, hati yang berbelas kasihan. Itu yang pertama. Ruth berbelas kasihan pada Naomi. Apa pemicunya? Saat Naomi bicara pada Ruth dan Orpa, Naomi mengucapkan kalimat ini. Saya mengajak kita untuk melihat ayat 13. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara, ini kalimat yang menyedihkan yang diucapkan oleh Naomi. Naomi bersaksi tentang dua hal. Yang pertama, yang ia alami selama ini di Moab, pahit. Pahit, saudara sekalian. Jalan hidupnya pahit. Dulu banyak uang, bersama dengan keluarga yang utuh, dan masih muda. Sekarang, tidak ada uang, tidak ada keluarga, dan sudah tua. Inilah kesaksian dari Naomi. Secara terbuka dia mengatakan, jalan hidupku pahit dibandingkan dengan jalan hidup kalian berdua. Jauh-jauh aku merantau agar mendapatkan perbaikan secara ekonomi. Agar keluargaku utuh. Agar aku bahagia bersama dengan keluargaku.
Tapi yang terjadi, suamiku meninggal dunia. 2 anak yang aku kasihi meninggal dunia. Saya mengajak kita untuk berimajinasi. Jika engkau merantau, kemudian suamimu meninggal dunia, bagaimana perasaanmu? Dan setelah itu, kedua anak yang sangat engkau kasihi, 2 anak laki-laki yang baru saja menikah, meninggal dunia, tanpa meninggalkan anak bagimu. Ini adalah sebuah kepahitan. Dan ini dibuka oleh Naomi kepada Orpa dan Ruth. Yang kedua, Naomi mengatakan kalimat ini, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Teracung. Kemudian dijelaskan oleh Naomi sendiri dalam ayat yang ke-21. Bahwa Tuhan mendatangkan malapetaka dalam hidupnya. Tuhan mendatangkan kepahitan dalam hidupnya. Mengapa? Karena ketika ada kelaparan di tanah Israel, Naomi dan suaminya memilih pergi ke tanah Moab. Moab adalah bangsa yang pernah mengutuk orang Israel. Masih ingat kisah Bileam? Orang Moab punya relasi yang tidak baik dengan orang Israel. Elimelek, yang artinya Allah adalah raja, tidak hidup sesuai dengan arti namanya. Dia meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Seolah-olah Allah tidak bisa memelihara kehidupan keluarganya. Dan karena itu, Allah menghukum keluarga ini. Elimelek meninggal dunia. Kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Inilah yang disebut oleh Naomi, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Artinya kuasa Tuhan yang seharusnya menyelamatkan, kuasa ini justru mendatangkan malapetaka dalam hidupnya. Mengapa? Karena ketidaktaatan mereka meyakini pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, itulah sebabnya Naomi dan keluarganya pergi ke Moab daripada berlindung kepada Allah. Kisah inilah yang membuat hati Ruth tergugah sehingga dia memilih tetap bersama dengan Naomi. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Itu kata Ruth di dalam ayat yang ke-16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ruth seolah mengatakan begini, engkau telah mengalami kepahitan hidup. Jalan hidupmu pahit. Tangan Tuhan teracung padamu. Engkau mengalami malapetaka yang hebat. Suamimu meninggal dunia. Kedua anakmu meninggal dunia. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Aku tidak sampai hati membiarkan engkau menjalani kehidupan sebatang kara. Itu sesungguhnya yang ada di dalam hati Ruth. Ruth, dia hidup sesuai dengan arti namanya. Sebab Ruth artinya berbelas kasihan atau belas kasih. Belas kasih itu lebih dari simpati dan empati. Belas kasih itu lebih dari kasihan melihat orang susah. Kalau kita melihat orang susah dan muncul rasa kasihan, itu namanya simpati. Kalau kita melihat orang susah, lalu kita merasakan andai kata saya menjadi dia, muncul rasa kasihan pada orang itu. Karena kita memahami penderitaannya, itu namanya empati. Belas kasihan jauh lebih dari itu. Yang disebut belas kasihan adalah simpati ditambah dengan empati, ditambah dengan tindakan menolong orang yang berkesusahan. Nah, belas kasihan ini ada pada Ruth. Dia tidak sampai hati membiarkan Naomi berjalan seorang diri. Apakah engkau adalah anak menantu yang masih punya ibu mertua? Apakah hati itu ada padamu? Hati yang mengasihi ibu mertua. Ada orang yang berkata, bagaimana saya mengasihi dia
sedangkan sikapnya, kata-katanya, perlakuannya terhadap saya tidak manusiawi. Saudara, ini tantangan bagi setiap anak menantu dalam membangun hubungan dengan ibu mertua. Kadang-kadang ibu mertua berlaku kasar, berlaku kejam, berlaku tidak manusiawi, sehingga banyak anak menantu lari meninggalkannya. Ini menjadi otokritik bagi kita sebagai ibu mertua. Kasihilah anak mantumu. Buatlah dia nyaman ketika ada bersamamu. Milikilah hati seperti hatinya Rut, hati yang berbelas kasihan. Tetapi ada juga ibu mertua yang mengeluh tentang anak mantunya. Anak mantunya berlaku kasar. Anak mantunya tidak mau mendengar apa yang diatur. Anak mantunya membenci dia. Anak mantunya punya hubungan yang buruk dengan dirinya. Saudara, sebagai anak mantu, mari kita membangun hubungan baik dengan ibu mertua. Relasi yang baik itu sangat penting. Sebab dengan relasi yang baik, kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Milikilah hati seperti yang dimiliki oleh Ruth. Hati yang berbelas kasihan. Hati yang memperhatikan dan berkomitmen untuk mengasihi ibu mertua. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, belas kasihan bukan sebatas perasaan. Kalau merasa kasihan itu simpati namanya. Belas kasihan lebih dari itu. Belas kasihan lebih dari simpati, lebih dari empati. Belas kasihan adalah tindakan menolong orang yang berkesusahan. Karena itu dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, belas kasihan itu diterjemahkan dari kata hesed. Dan dalam Alkitab berbahasa Yunani, belas kasihan diterjemahkan dari sebuah kata splagnisomai. Dalam cerita orang Samaria yang berhati, kalau kita membaca Lukas pasal 10 ayat 33, orang Samaria itu bertindak menolong orang yang hampir mati, itu karena digerakkan oleh belas kasihan. Dalam Matius pasal 12 ayat 7, Yesus mengucapkan kalimat ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Persembahan itu kita temukan di dalam tempat ibadah. Belas kasihan itu yang Tuhan kehendaki. Artinya, jangan kehidupan kita hanya berat sebelah. Dari sisi ritual, dari sisi ibadah seremonial, kita begitu tekun lalu mengabaikan belas kasihan. Dalam keseharian hidup, Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan itu yang Tuhan kehendaki. Bukan hati yang egoistik, bukan hati yang materialistik. Jadi jelas Ruth memilih bersama dengan Naomi dan tidak meninggalkan Naomi. Itu semua karena belas kasih. Ini sinkron dengan arti nama Ruth. Ruth artinya belas kasih. Ada banyak orang memiliki arti nama yang indah, tetapi tidak hidup sesuai dengan arti namanya. Contoh dalam bacaan kita adalah Elimelek. Elimelek artinya Allah adalah raja. Tetapi ketika ada tantangan, bahaya kelaparan melanda Israel, Elimelek meninggalkan tanah Israel. Dia kurang begitu yakin bahwa Allah yang dia sembah mampu melindungi dia, mampu memelihara dia dari ancaman bahaya kelaparan. Karena itu jika kita punya nama, memiliki arti yang indah, hiduplah sesuai dengan arti namamu. Hal kedua yang mendorong Ruth bersama dengan Naomi adalah komitmen. Dalam ayat yang ke-16 kita membaca itu, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Rupanya sejak Ruth menikah, dia telah berkomitmen masuk dalam kebangsaan suaminya. Dia pun berkomitmen masuk dalam keyakinan iman suaminya. Menikah bagi Ruth bukan sekedar menyatukan dua hati. Menikah bagi Ruth lebih dari itu. Menjadi satu bangsa.
menjadi satu keyakinan. Itulah sikap dari Rut. Bagi Rut, sekali orang menikah, seumur hidup dia berkomitmen menjalani kehidupan dalam keyakinan bersama dan hidup dalam satu bangsa. Nah, pemahaman dan sikap yang diambil oleh Rut ini berbeda dengan pemahaman dan sikap kebanyakan orang. Sebab fakta sekarang menunjukkan ada orang yang menikah beda agama dalam ajaran masing-masing. Fakta menunjukkan ada perempuan yang tidak akur atau menyatu hatinya dengan ibu mertua. Fakta menunjukkan saat suami meninggal, ibu mertua ditinggalkan. Fakta menunjukkan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Rut berbeda, saudara sekalian. Dia tidak seperti itu. Sekalipun Naomi sebatang kara, Rut tidak meninggalkan Naomi, ibu mertuanya. Sekalipun Naomi tidak punya uang, Rut tidak meninggalkan ibu mertuanya. Dia berkomitmen tetap bersama dengan ibu mertuanya sampai maut datang menjemput. Yang ketiga, yang mendorong Rut tidak meninggalkan Naomi, yang ketiga adalah keyakinan iman. Allah mula Allahku. Rut mengambil keputusan berdasarkan keyakinan iman bahwa Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang dia sembah. Allah itu adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa dengan nama Yahweh. Jadi mengapa Rut memilih bersama dengan Naomi? Karena Rut punya iman kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Sampai di sini jelas bagi kita, jika kita ingin bertumbuh sebagai pribadi yang benar dan tepat dalam mengambil keputusan, milikilah 3 hal ini. Hati yang berbelas kasihan, punya komitmen yang kuat, yang kokoh, dan yang ketiga, memiliki keyakinan iman, menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Jika 3 hal ini ada pada kita, maka dipastikan hubungan kita dengan ibu mertua, hubungan ibu mertua dengan anak menantu, itu menjadi hubungan yang baik karena di dalam diri mereka ada belas kasihan, ada komitmen, dan ada keyakinan menyembah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Amin.